Musim dingin di tahun 1914. Di Eropa, langit dipenuhi asap mesiu. Tanah berubah menjadi lumpur hitam. Dan jutaan manusia mulai saling membunuh demi sebuah perang yang bahkan banyak dari mereka sendiri tidak benar-benar pahami. Di sepanjang front barat, dari Belgia hingga Prancis Utara, ribuan tentara hidup di dalam parit sempit yang membusuk. Mereka tidur di samping mayat. Mereka makan di antara tikus. Mereka hidup dengan ketakutan bahwa kapan saja peluru bisa menembus kepala mereka. Dan di tempat seperti itulah sebuah kejadian aneh muncul. Kejadian yang sampai hari ini masih dianggap sebagai salah satu momen paling misterius dan paling manusiawi dalam sejarah perang modern. Karena pada malam Natal tahun 1914, para tentara yang saling membenci, yang selama berbulan-bulan diperintahkan untuk membunuh satu sama lain, justru keluar dari parit mereka, tanpa senjata, tanpa tembakan. Mereka berjabat tangan, bertukar hadiah, menyanyikan lagu Natal bersama. Bahkan di beberapa tempat mereka bermain sepak bola di tengah medan perang. Pertanyaannya, bagaimana mungkin perdamaian bisa muncul di tengah perang paling brutal di dunia? Dan mengapa peristiwa luar biasa ini nyaris tidak pernah terjadi lagi? Inilah kisah nyata tentang Christmas Truce, malam ketika perang berhenti. Sebelum dunia mengenal Perang Dunia Kedua, ada satu perang yang jauh lebih mengerikan bagi generasi saat itu. Perang yang disebut The Great War, Perang Besar. Apa yang kemudian kita kenal sebagai Perang Dunia Pertama. Semua dimulai pada tanggal 28 Juni 1914, ketika seorang pemuda Serbia bernama Gavrilo Princip menembak mati putra mahkota Austria-Hungaria, Archduke Franz Ferdinand. Peristiwa itu terjadi di kota Sarajevo. Awalnya, banyak orang mengira itu hanyalah pembunuhan politik biasa. Namun Eropa saat itu ibarat gudang mesiu yang tinggal menunggu percikan api. Aliansi militer, ambisi kekaisaran, perlombaan senjata, dan kebencian antar negara telah membuat benua itu berada di ujung kehancuran. Dan pembunuhan Franz Ferdinand menjadi pemicunya. Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia. Lalu sekutu-sekutu mulai ikut terlibat. Germany mendukung Austria-Hungaria. Rusia mendukung Serbia. France ikut bergerak. Kemudian United Kingdom masuk ke dalam perang. Dan dalam hitungan minggu, Eropa berubah menjadi neraka. Pada awal perang, banyak orang justru menyambutnya dengan semangat. Ribuan pemuda mendaftar menjadi tentara. Mereka percaya perang akan cepat selesai. Beberapa bahkan berpikir, memang mereka akan pulang sebelum Natal. Di London, orang-orang memenuhi jalan sambil melambaikan bendera. Di Berlin, kerumunan massa bernyanyi dengan penuh patriotisme. Banyak tentara muda tersenyum saat berangkat. Mereka belum tahu bahwa sebagian besar dari mereka tidak akan pernah kembali. Kereta-kereta penuh tentara mulai bergerak menuju garis depan. Di dalam gerbong, mereka tertawa, bernyanyi, membayangkan kemenangan. Namun ketika mereka tiba di front barat, semuanya berubah. Perang modern ternyata berbeda dari bayangan mereka. Senapan mesin, artileri berat, dan kawat berduri mengubah medan perang menjadi tempat pembantaian massal. Tentara tidak bisa bergerak bebas. Mereka dipaksa menggali parit panjang yang membentang ratusan kilometer. Parit itu menjadi rumah mereka, dan sekaligus kuburan mereka. Di musim dingin tahun 1914, parit-parit di front barat dipenuhi lumpur dingin. Air hujan menggenang sampai lutut, bau mayat bercampur dengan asap mesiu. Tikus-tikus besar berkeliaran memakan sisa makanan, bahkan tubuh manusia. Banyak tentara terkena penyakit. Kaki mereka membusuk akibat terus-menerus basah. Kondisi ini disebut trench foot. Setiap malam, mereka mendengar suara jeritan orang sekarat dari wilayah tak bertuan, no man's land, daerah kosong di antara dua parit musuh, tempat yang dipenuhi kawat berduri, lubang ledakan, dan mayat yang membeku. Kadang, tentara harus tidur sambil mendengar suara temannya sendiri perlahan mati. Dan yang paling mengerikan, mereka mulai kehilangan rasa kemanusiaan. Di dalam perang, propaganda menjadi senjata. Pemerintah masing-masing negara menggambarkan musuh sebagai monster. Tentara Jerman dianggap barbar. Tentara Inggris dianggap penjajah. Semua orang diajarkan untuk membenci. Namun anehnya, di garis depan, para tentara mulai menyadari sesuatu. Musuh yang mereka lawan ternyata terdengar sama seperti mereka. Mereka juga batuk karena dingin. Mereka juga bernyanyi di malam hari. Mereka juga merindukan rumah. Kadang, di tengah sunyi malam, tentara Inggris bisa mendengar suara tentara Jerman tertawa dari kejauhan. Begitu dekat, hingga terasa mustahil bahwa beberapa jam kemudian, mereka harus saling membunuh. Dan menjelang akhir Desember 1914, sesuatu mulai berubah.
Tanggal 24 Desember 1914, malam Natal. Salju tipis mulai turun di beberapa wilayah front barat. Udara begitu dingin, hingga napas para tentara terlihat seperti asap putih. Di salah satu sektor dekat Ypres, tentara Inggris sedang berjaga di parit mereka. Mereka lelah, kelaparan, dan kehilangan semangat. Kemudian, dari sisi parit Jerman, mereka melihat cahaya. Awalnya, mereka mengira itu jebakan. Namun cahaya itu bukan ledakan, melainkan lilin Natal. Tentara Jerman mulai menaruh pohon Natal kecil di atas parit mereka. Lalu, terdengar suara nyanyian. Lagu Natal. Stille Nacht. Silent Night. Para tentara Inggris terdiam. Beberapa perlahan mendengarkan. Lalu, dari sisi Inggris, mereka membalas dengan lagu Natal mereka sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, malam di front barat tidak dipenuhi suara tembakan, melainkan lagu. Beberapa saat kemudian, terdengar teriakan dari sisi Jerman. English, English, you know shoot, we know shoot. Tentara Inggris saling berpandangan. Mereka curiga. Bisa saja ini perangkap, namun tidak ada tembakan. Lalu perlahan, sosok tentara Jerman muncul dari balik kabut. Tanpa senjata, tangannya terangkat. Di tangannya, hanya ada rokok dan cokelat. Tidak ada yang bergerak. Satu tembakan saja bisa memulai pembantaian. Namun malam itu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan terjadi. Naga adalah yang menembak. Dan perlahan, tentara Inggris mulai keluar dari parit mereka. Mereka berjalan hati-hati menuju No Man's Land. Daerah yang selama berbulan-bulan menjadi tempat kematian, kini menjadi tempat pertemuan manusia. Di tengah medan perang, para tentara akhirnya bertemu. Mereka berjabat tangan, beberapa tertawa gugup, sebagian lainnya menangis. Karena untuk pertama kalinya, mereka melihat wajah orang yang selama ini mereka tembak. Dan ternyata, mereka hanyalah manusia biasa. Ada yang menunjukkan foto keluarga, ada yang bertukar rokok, ada yang memberi coklat atau minuman. Beberapa tentara bahkan mencoba berbicara menggunakan bahasa seadanya, bahasa campuran Inggris dan Jerman yang kacau. Namun malam itu, bahasa tidak penting, karena mereka semua memahami satu hal yang sama, berkelelah dengan perang. Salah satu kisah paling terkenal dari gencatan senjata Natal adalah pertandingan sepak bola. Meski detailnya berbeda-beda di tiap sektor, banyak kesaksian menyebut bahwa tentara Inggris dan Jerman memang bermain bola bersama. Bayangkan itu. Di tempat yang beberapa hari sebelumnya dipenuhi mayat, kini terdengar suara tawa. Beberapa tentara menggunakan kaleng kosong sebagai bola. Yang lain memakai bola sungguhan. Tidak ada wasit, tidak ada aturan resmi. Hanya manusia yang untuk sesaat melupakan perang. Dan mungkin itulah momen paling aneh dalam sejarah militer modern. Karena di tengah perang terbesar dunia, musuh memilih bermain daripada membunuh. Namun di balik suasana damai itu, ada kenyataan pahit. No Man's Land dipenuhi mayat. Banyak tubuh tentara telah membeku selama berminggu-minggu. Beberapa tidak bisa diambil karena terlalu berbahaya. Nah, selama gencatan senjata, tentara Inggris dan Jerman bersama-sama menguburkan korban perang. Mereka menggali tanah beku, mengangkat tubuh yang mulai membusuk. Kadang, mereka menemukan surat dari keluarga, foto anak-anak, atau hadiah Natal yang belum sempat dibuka. Beberapa pendeta militer bahkan memimpin doa bersama. Untuk pertama kalinya, musuh berduka bersama. Namun perdamaian itu membuat para petinggi militer marah besar. Karena bagi komandan perang, musuh harus tetap dianggap monster. Jika tentara mulai bersimpati, mereka akan sulit diperintahkan membunuh. Dan itulah yang mulai terjadi. Beberapa tentara mengaku mereka tidak lagi ingin menembak orang yang semalam berbagi rokok dengan mereka. Komando militer akhirnya mengirim perintah tegas. Tidak boleh ada lagi gencatan senjata spontan. Tidak boleh ada persahabatan dengan musuh. Beberapa sektor bahkan diperintahkan kembali menembak hanya untuk mengakhiri suasana damai. Dan perlahan, front barat kembali dipenuhi suara peluru. Inilah bagian paling tragis dari kisah ini. Karena banyak tentara yang sempat berjabat tangan, akhirnya kembali saling menembak beberapa hari kemudian. Bayangkan perasaan mereka. Kemarin, mereka tertawa bersama. Hari ini, mereka harus menarik pelatuk. Beberapa kesaksian menyebut, ada tentara yang sengaja menembak meleset karena tidak sanggup membunuh orang yang sudah mereka kenal. Namun perang terus berjalan. Dan perang tidak peduli pada rasa kemanusiaan. Setelah Natal 1914, Perang Dunia Pertama justru menjadi semakin mengerikan. Senjata kimia mulai digunakan. Tank muncul di medan perang. Jutaan orang tewas. Pertempuran seperti Battle of Verdun dan Battle of the Somme berubah menjadi pembantaian besar-besaran. Di Somme saja, lebih dari 1 juta orang menjadi korban. Dan perlahan, semangat kemanusiaan yang pernah muncul saat Natal di tahun 1914 menghilang karena perang telah mengubah manusia. Sampai saat ini, sejarawan masih bertanya,
Mengapa gencatan senjata Natal bisa terjadi? Karena secara logika militer, peristiwa itu hampir mustahil. Beberapa percaya, itu terjadi karena para tentara masih belum sepenuhnya dipenuhi kebencian perang, karena perang baru berjalan beberapa bulan. Yang lain percaya, Natal memberi pengaruh emosional yang sangat kuat. Ada juga yang mengatakan bahwa para tentara sebenarnya diam-diam ingin perang berakhir sejak awal. Namun apapun alasannya, kejadian itu menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Bahkan ketika pemerintah, jenderal, dan propaganda mendorong manusia untuk saling membunuh, hati manusia kadang tetap menolak. Banyak informasi tentang gencatan senjata Natal berasal dari surat para tentara. Surat-surat itu dikirim kepada keluarga mereka. Beberapa ditulis dengan tangan gemetar di tengah dingin perang. Seorang tentara Inggris menulis bahwa ia baru saja berjabat tangan dengan tentara Jerman yang sehari sebelumnya menjadi musuhnya. Yang lain menulis bahwa malam Natal terasa seperti mimpi. Ada juga yang berkata, untuk sesaat kami lupa bahwa kami sedang berperang. Surat-surat ini menjadi bukti penting bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Bukan legenda, bukan propaganda, melainkan kenyataan. Pertanyaan besar lainnya adalah, mengapa gencatan senjata Natal hampir tidak pernah terulang lagi? Jawabannya sederhana. Karena setelah tahun 1914, perang menjadi terlalu brutal. Kebencian semakin dalam, korban semakin banyak. Komando militer juga mulai menerapkan aturan lebih keras. Tentara dipindahkan secara rutin agar tidak terlalu akrab dengan musuh. Tembakan artileri diperbanyak menjelang Natal tahun-tahun berikutnya. Tujuannya jelas, mencegah perdamaian spontan terjadi lagi. Dan sejak itu, front barat kembali menjadi mesin pembunuh tanpa belas kasihan. Perang Dunia Pertama akhirnya berakhir pada tahun 1918. Lebih dari 16 juta orang tewas. Banyak kota hancur. Satu generasi muda Eropa lenyap. Dan ironisnya, perang yang katanya akan mengakhiri semua perang justru menjadi awal dari konflik yang lebih besar lagi. Namun di tengah seluruh kehancuran itu, kisah gencatan senjata Natal tetap dikenang. Karena kisah itu berbeda. Ia sudah dating semenangan. Bukan tentang senjata, bukan tentang jenderal besar, melainkan tentang manusia biasa yang memilih berhenti membunuh, meski hanya untuk sesaat. Malam Natal 1914 mungkin hanya berlangsung singkat, beberapa jam atau beberapa hari. Namun dampaknya abadi, karena di tengah lumpur, darah, dan kebencian, dunia melihat sesuatu yang jarang muncul dalam perang, kemanusiaan. Dan mungkin itulah bagian paling misterius dari semuanya, bahwa bahkan di medan perang paling brutal, manusia masih mampu mendengar lagu Natal dan memilih untuk tidak menarik pelatuk. Mereka datang sebagai musuh, namun malam itu mereka pulang sebagai sesama manusia. Dan ketika pagi tiba, perang kembali dimulai. Tetapi untuk sesaat, dunia pernah melihat bagaimana jadinya jika manusia memilih damai daripada perang.